Halo sahabat, jumpa kembali bersama Kak Ferry di channel Sahabat Edu. Kali ini kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin lengkung pada materi pokok, cahaya, dan alat optik bagian 2B. Apa kalian sudah siap? Sahabat, pernahkah kalian melihat mobil ambulans? Nah, disadari atau tidak, ternyata pada mobil ambulans, tulisan ambulans ternyata terbalik. Kira-kira kenapa ya? Ternyata tulisan ambulans yang terbalik pada mobil ambulans memiliki tujuan tertentu, yaitu apabila terdapat ambulan yang sedang melaju di jalan raya dengan sirine, maka mobil atau kendaraan bermotor di depannya akan melihat melalui kaca spion. Nah, ketika melihat pada kaca spion, tulisan pada ambulans ikut terbalik sehingga lebih mudah untuk dibaca menjadi ambulans, sehingga kendaraan-kendaraan di depannya akan memberikan jalan pada mobil ambulans. Bagaimana sahabat? Apa sekarang sudah tahu? Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Perlu diketahui bahwa cermin lengkung memiliki dua jenis, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Mari kita pelajari terlebih dahulu cermin cekung. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan mengkilat berbentuk lengkung teratur ke dalam. Cermin cekung memiliki nilai fokus positif sehingga disebut cermin positif. Pada bagian-bagian cermin cekung terdapat cermin, sumbu utama, titik fokus, jari-jari kelengkungan yang nilainya adalah 2 kali jarak fokus, titik pusat kelengkungan, dan terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ruang 1 di antara fokus dan titik pusat kelengkungan, ruang 2 terdapat di antara jari-jari kelengkungan dan titik fokus, dan ruang 3 adalah ruang di belakang jari-jari kelengkungan, sedangkan ruang 4 berada di belakang cermin. Cermin cekung memiliki sinar-sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Berikutnya, pembentukan bayangan pada cermin cekung. Apabila benda berada di ruang 1, maka bayangan akan berada di ruang 4 dan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk berada di ruang 3 dan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 3, maka bayangan yang dibentuk berada di ruang 2 dan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda tepat di pusat kelengkungan, maka bayangan berada tepat di titik pusat kelengkungan namun terbalik, sehingga bayangan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Apa sajakah penerapan cermin cekung dalam kehidupan? Cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui sebagai
reflektor lampu mobil atau motor atau lampu senter. Selain itu, juga sebagai antena gelombang mikro atau antena parabola. Yang berikutnya kita dapat mengetahui melalui kompor tenaga surya yang berbentuk cekung. Dan ada juga pembuatan teropong panggung yang menggunakan cermin cekung. Berikutnya kita akan mempelajari tentang cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan mengkilat berbentuk lengkung teratur keluar. Cermin ini memiliki fokus negatif, sehingga biasa disebut dengan cermin negatif. Cermin cembung memiliki bagian-bagian yang hampir sama dengan cermin cekung. Perbedaannya hanya pada ruang 4 menjadi depan cermin, sedangkan ruang 1, 2, dan 3 berada di belakang cermin. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar istimewa kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Karena cermin cembung hanya memiliki ruang 4 yang berada di depan cermin, maka benda akan selalu berada di ruang 4, sehingga memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Beberapa penerapan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai kaca spion mobil, motor, atau berbagai alat lainnya. Yang kedua, sebagai cermin yang diletakkan di pertigaan atau perempatan jalan untuk menghindari tabrakan. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cembung dapat dirangkum dan memiliki beberapa catatan penting. Yang pertama, ruang benda ditambah dengan ruang bayangan, hasilnya selalu 5. Yang kedua, ruang bayangan menentukan ukuran bayangan. Sebagai contoh, benda di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4, artinya diperbesar. Benda di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3, artinya diperbesar. Jika benda di ruang 3, maka bayangan berada di ruang 2, artinya diperkecil. Benda di ruang 4, maka bayangan berada di ruang 1, artinya diperkecil. Catatan lain adalah bayangan di belakang cermin atau yang bertanda negatif, artinya bersifat maya dan tegak. Selain itu, bayangan di depan cermin atau yang bertanda positif, artinya memiliki sifat nyata dan terbalik. Oke sahabat, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung dengan jarak fokus 10 cm. Tentukan sifat bayangan yang dihasilkan. Berdasarkan soal tersebut, maka dapat diketahui bahwa benda berada di ruang 2 karena 12 cm berada di antara jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin cekung. Ditanyakan sifat bayangan. Kemudian dapat dijawab bahwa
benda berada di ruang 2. Artinya bayangan di ruang 3. Ruang 3 ada di depan cermin, sehingga memiliki sifat bayangan nyata terbalik. Ruang 3 lebih besar daripada ruang 2, maka bayangannya diperbesar. Jadi, benda berada di ruang 2 memiliki bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Baik sahabat, demikian pemaparan materi tentang pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat, salam pintar, luar biasa. Sahabat Edu, always inspire you.